Kalau kamu selama ini sudah berusaha hidup lebih sehat dengan memilih makanan atau minuman yang bebas gula atau sugar free, contohnya sugar free rice, sugar free bread, or maybe sugar free cookies, ternyata kamu sudah ditipu oleh produsen makanan sehat ini. Kok bisa? Simak selayang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan, saya akan bahas seputar gula, terutama adalah produk yang bebas gula atau kita kenal dengan istilah sugar free. Dan ternyata yang kamu tahu tentang bebas gula itu salah selama ini. Kok bisa gitu sih dok? Oke, kita pahami dulu arti gula berdasarkan KBBI yang bisa Sobat Sehat lihat di sini. Gula berdasarkan KBBI itu memang adalah bahan pemanis yang biasanya berbentuk kristal yang dibuat dari air tebu, aren, atau nyiur, ya bisa dilihat di sini ya berdasarkan KBBI. Artinya apa? Kalau ini tidak dari tebu, tidak dari aren, atau tidak dari nyiur dan tidak berbentuk kristal, artinya bukan gula. Ya, kalau kita ikuti KBBI ya, ini kan dari KBBI, bukan dari saya. Oke. Tapi di sini saya akan jelaskan kenapa banyak terjadi kesalahpahaman mengenai gula. Terutama kalau memang sekarang banyak orang yang menyebutkan, oh ini bebas gula kok. Ya betul, kalau diikuti berdasarkan KBBI. Tapi apakah ini memang betul secara kesehatan? Atau kita bilang secara nutrisi? Ya, apakah memang benar-benar bebas gula? Nah ini yang seringkali bermasalah. Karena gini, saya akan jelaskan secara singkat, jenis gula itu ada dua. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah gula alami atau gula yang natural, yang selama ini orang bilang ini gula yang sehat. Dan ada gula yang tambahan. Nah, yang dikatakan oleh KBBI ini adalah gula yang tambahan, ya. Jadi gula pasir, gula aren, gula batu, gula coklat, brown sugar, dan lain-lain. Sedangkan gula alami atau gula natural itu contohnya seperti apa, Dok? Seperti buah, nasi, jagung, kentang, oat, kemudian madu, dan lain-lain. Ini adalah contoh gula alami, gula natural. Tapi saya tidak akan bahas terlalu dalam di sana. Saya akan fokus mengenai gula tambahan dulu ya, karena di sini saya akan lebih banyak explore, lebih jelaskan mengenai gula tambahan. Untuk gula alami mungkin next time ya saya akan bahas. Tapi di sini yang perlu Sobat Sehat pahami adalah perbedaan mengenai gula dan karbohidrat. Karena di sini saya sering sekali ditanya oleh pasien dan mereka bingung membedakan antara gula dan karbohidrat. Nah, di sini jadi dipahami ya. Ini penting sekali. Jadi ini perlu Sobat Sehat benar-benar fokus mengenai ini ya. Gula itu pasti karbohidrat. Pasti ya. Sedangkan karbohidrat itu belum tentu gula. Oke, bisa dipahami ya. Kok bisa seperti itu, Dok? Karena karbohidrat itu ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah zat pati, nah, atau yang kita sebut biasanya dengan starch. Kemudian serat atau yang kita sebut dengan fiber, itu juga karbohidrat. Kemudian gula atau sugar. Nah, yang dimana di dalamnya itu ada yang alami, ada yang tambahan seperti yang saya sebutkan tadi. Alami contohnya seperti produk susu. Produk susu itu kalau Sobat Sehat temui memang ada atau banyak juga yang sudah sekarang itu sudah tanpa tambahan gula. Jadi misalnya seperti fresh milk ya, atau susu full cream yang tanpa tambahan gula, itu tetap ada kandungan gula alaminya.
yang dimana kita sebut namanya adalah laktosa. Itu adalah gula alami dalam susu. Tapi dia bukan gula tambahan gitu. Jadi jangan bingung ketika loh, ini katanya tidak ada kandungan, tidak ada gula tambahannya, tapi kok masih ada tulisan gulanya. Kalau sobat sehat lihat di ini ya, lihat di nutrition labelnya itu ya. Kemudian seperti madu, itu juga gula alami. Kemudian buah, itu juga gula alami. Jadi dia tidak ada tambahan gulanya, tapi ada kandungan gula alaminya. Nah, sedangkan gula tambahan seperti gula tebu, gula aren, gula kelapa, dan lain-lain tadi, itu sebetulnya memang bukan gula yang terkandung alami, tapi ditambahkan. Nah, dan masalahnya di sini ada 98 nama gula yang tidak disebut sebagai gula. Yes, mungkin di video sebelumnya di channel saya 3H itu saya pernah bahas mengenai beberapa nama gula juga yang tidak disebut sebagai gula, dan sekarang ini update terbarunya itu sudah ada 98 nama gula yang tidak disebut sebagai gula. Nah, dan di sini saya sebut ini sebagai hidden sugar atau gula yang tersembunyi yang perlu sobat sehat waspadai nih dari gula-gula tambahan nih. Karena seringkali yang kita tahu ya cuma itu, gula tebu, gula aren, gula coklat, dan lain-lain. Contoh hidden sugar yang mungkin sobat sehat selama ini belum tahu, saya akan share beberapa ya. Dan saya yakin sobat sehat kalau suka beli cemilan sehat atau mungkin minuman sehat yang sudah kemasan, boleh coba dilihat di labelnya. Kalau yang lagi nonton sekarang diambil dulu ya, apakah ini juga ada. Tapi di sini saya akan berikan juga linknya ya, tampilan di sini 98 nama gula ini bisa dicek sendiri. Saya hanya sebutkan beberapa. Contohnya seperti dextrose, kemudian demerara, kemudian dried oat syrup. Nah, ini kan ada oatnya, ini kan kelihatannya sehat ya, tapi ini juga gula, dried oat syrup. Kemudian invert syrup. Kemudian ini juga yang paling sering juga maltodextrin. Kemudian fruit juice concentrate atau konsentrat jus buah. Jadi jus buah konsentrat ini juga seringkali orang bilang, loh ini kan jus buah dok sehat, tapi jus buah konsentrat itu bukan buah asli, itu adalah tambahan gula, hidden sugar ya. Kemudian rice syrup ya, kemudian sorghum syrup, ini juga semuanya adalah gula. Di mana gula yang ada di label-label kemasan ini kita tidak merasa menambahkan gula, tapi sebetulnya kita sudah konsumsi gula dalam jumlah yang cukup banyak juga, tergantung dari berapa banyak mereka menambahkannya. Nah, jadi gimana dok cara kita menghindari hidden sugar ini? Ya, karena kita bisa menemukan hidden sugar ini di mana saja, terutama ya kalau kalian temukan semua ini ada di mana sih? Paling banyak itu ada di makanan atau minuman kemasan ya, termasuk produk-produk kemasan yang kalian temukan selama ini di rak-rak atau laci-laci yang produk makanan sehat. Itu juga sama ya. Nah, jadi cara menghindari hidden sugar gimana dok? Oke, saya akan jelaskan simple aja di sini ya, supaya kalian tidak terjebak, tidak tertipu dengan makanan atau minuman yang katanya sugar free ini. Nah, dan satu lagi ya yang juga cukup sering saya temukan adalah refined sugar free ya. Jadi kata-kata refine itu berbeda dengan kita bicara benar-benar sugar free. Refine itu adalah gula refinasi yang selama ini mengacu pada apa? Gula putih, kemudian gula meja atau table sugar tadi. Jadi kalau tidak mengandung gula putih, makanya saya juga sering menemukan ya, tulisannya refined sugar free tapi kandungannya ada gula coklatnya atau gula kelapanya atau coconut sugar atau gula aren, palm sugar. Kenapa mereka menulis refined sugar free? Ya memang karena itu bebas gula refinasi, di mana itu tidak mengandung gula putih, tapi itu tetap mengandung gula yang lain, yang juga termasuk salah satunya juga hidden sugar di sini yang saya sebutkan tadi, yang bisa kalian cek di sini. Cara menghindarinya gimana dok? Oke, saya berikan 3 cara simple untuk menghindari hidden sugar. Yang pertama adalah hindari produk kemasan, karena sekali lagi yang kalian temukan semua ini paling banyak terdapat pada makanan dan minuman kemasan ya, produk-produk sehat, healthy chips, healthy jam,
kemudian sugar free rice gitu ya. Sugar free rice itu beda cerita ya. Kalau kita sugar free rice itu memang dalam arti memang sugar free, tapi bukan berarti itu carbs free. Jadi kalau kita bicara mengenai beras bebas gula, memang beras itu tidak ada tambahan gulanya. Ya, tapi di sini yang saya ingin lebih fokuskan adalah gula-gula hidden sugar ini tadi. Jadi hindari produk-produk kemasan. Jangan suka cuma melihat itu tulisan depannya saja, sugar free gitu, terus nggak dibaca. Jadi yang kedua adalah baca dan pahami label ingredients-nya. Nah, label ingredients ini yang mana? Label yang ada biasanya di balik atau di samping dari produk itu. Bukan tabel kalorinya ya, karena selama ini banyak orang itu yang hanya fokus, oh ini rendah kalori kok dok, ini kalorinya cuma sekian gitu. Nah, ingredients itu atau komposisi bahan itu berbeda dengan label kalori. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah jenis gula-gula yang tidak disebutkan sebagai gula, yang selama ini mungkin tidak kamu sadari kalau itu juga gula. Dan ini biasanya ada di komposisinya. Jadi komposisinya namanya yang aneh-aneh tadi itu, ya itu ada di kolom label ingredients atau bahan komposisinya. Dan yang terakhir adalah paling simple, ya, adalah buat makanan sendiri. Nah, tuh. Makanya ini yang seringkali juga saya sering sampaikan ke pasien saya. Banyak pasien-pasien yang konsultasi untuk mereka itu punya masalah kesehatan, punya masalah prediabetes, mereka punya masalah autoimun dan lain-lain, dan ini juga sangat erat kaitannya dengan sugar, dengan asupan gula. Memang kita itu, tubuh kita dalam arti bisa atau juga membutuhkan ya gula, tapi bukan berarti kita harus dapatkan dari gula tambahan ini itu. Jadi kita perlu mengetahui berapa sih batas gula maksimal ya, dimana ini juga termasuk dari karbohidrat total yang kita konsumsi. Ini kita perlu tahu jumlahnya. Nah, setelah kita tahu jumlahnya, baru kita bisa tahu, kita sehari itu bisa konsumsi beras atau nasi berapa banyak sih. Nah, semuanya itu kita buat sendiri. Kalau kita buat sendiri, kita tidak akan mudah untuk dapat menu-menu atau makanan-makanan yang hidden sugar itu tadi gitu, karena kita tahu apa yang kita masukkan ke makanan kita sendiri itu. Nah, jadi ini yang seringkali saya sampaikan ke pasien saya untuk mereka menyiapkan makanan sendiri yang saya buatkan dari meal plan masing-masing mereka itu. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau sobat sehat ingin terhindar, yang paling penting adalah bisa pahami apa itu gula yang sebenarnya. Jadi gula itu rasanya tidak selalu manis ya, dan gula itu bukan cuma gula tebu, bukan cuma gula pasir, bukan cuma gula kelapa, tapi banyak sekali nama-nama gula yang perlu sobat sehat waspadai, terutama kalau suka konsumsi makanan minuman kemasan. Ya, semoga ini bisa dipahami, semoga ini juga bisa memberikan insight yang baru, pemahaman yang baru ke sobat sehat mengenai bagaimana cara kita menghindari atau membatasi gula. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan, saya akan bahas seputar gula, terutama adalah produk yang bebas gula atau kita kenal dengan istilah sugar free. Dan ternyata yang kamu tahu tentang bebas gula itu salah selama ini. Kok bisa gitu sih dok? Oke, nah jadi cara menghindari hidden sugar gimana dok? Oke, yang pertama adalah hindari produk kemasan. Jadi yang kedua adalah baca dan pahami label ingredients-nya. Nah, dan yang terakhir adalah paling simple, ya, adalah buat makanan sendiri. Nah, tuh.